pas duduk di situ tanpa cahaya sama sekali, nggak ada lilin sama sekali, nggak ada lilin. Yang di alas reban kebanyakan kan monyet, ya kan, banyak monyet liarnya. Ini pikirku kalau ini monyet sangat nggak mungkin, soalnya kalau ini monyet pasti jajanan udah dicakatak dong. Si yang jaga ini mungkin ngewujud kali ya, jadi dia ngomong, bener-bener dia ngomong, kowe metu meh opo kowe rene, aku minta tolong ya mbah gitu. Ini udah kepepet ekonomi, kita juga udah sulit cari kerja karena kemarin juga kerjaan kan ya masnya tahu sendiri sulit kan, kita semua kepepet. Tetap jawabannya nggak ada yang lain, kowe metu. Itu sampai dapet ke 5 kali. Terakhir di kelima itu bener-bener dada aku di sini tuh kayak di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri. Masih bersama saya Kang Jin yang masih duduk manis untuk menemani Anda di cerita-cerita horor dan mistis dari narasumber yang penuh misteri. Bagi pemirsa dari Sabang sampai Merauke, semoga kalian ini selalu sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat apapun dalam aktivitas kerja, yang penting halalan thayyiban, amin ya rabbal alamin. Setiap manusia itu kan pasti punya kekurangan dan punya kelebihan masing-masing. Kita harus saling memaklumi lah. Pokoknya saya terima kasih bagi kalian yang sudah mendukung dan support. Jadi pokoknya tetap Kang Jin akan selalu memproduksi channel Kang Jin ini, mengundang narasumber yang mempunyai banyak pengalaman-pengalaman cerita mistis. Pokoknya kalian yang mau request boleh, Kang Jin merequest nih cerita umpama sopir ambulan atau sopir truk atau penjaga malam di rumah sakit. Nanti saya akan usahakan semaksimal mungkin untuk dari request kalian. Dari awal sampai akhir ini saya belum pernah nih kalian ini request dari narasumber ping apa gitu. Semoga nanti bila kalian ini request umpama pasti insya Allah saya usahakan pasti ada narasumber. Oke, di sini Kang Jin sudah ada narasumber namanya Mas Jovan dari kelahiran Jakarta. Beliau ingin menceritakan pengalaman pribadi, pengalaman cerita mistis yang dialami oleh Mas Jovan sendiri. Pernah mengalami masalah faktor ekonomi, Mas Jovan ini sampai nekat melakukan ritual pesugihan di Beringin Putih, Poncowati, Alas Roban. Jadi pasti kalian tahu ya tentang di Alas Roban, Beringin Putih ini sudah populer banget, yang di situ sudah banyak orang melakukan ritual apapun itu jenisnya. Pokoknya teman-teman yang menonton, saya sarankan jangan pernah sekali-kali untuk mencoba masalah pesugihan. Ini dampaknya sangat berbahaya sekali dan juga sangat dampak positif, dampak negatif. Jadi dari makhluk-makhluk astral maupun makhluk bangsa di demit, lembut itu pun pasti banyak dampak dari negatif mereka. Oke, seperti apa kisah ceritanya? Mari kita simak bersama Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Dokter Mas Jovan, ya dokter sehat ya? sehat. Semangat dong. Ya semangat ya. Ini Mas Jovan ini kan bener kelahiran dari Jakarta. Jakarta. Jakarta mana Mas? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Domisili boleh disebutkan Mas? Di Kebon Jeruk. Berarti lahir di situ Nah, dan besar pun di situ. di situ. Tapi katanya ngomong-ngomong tadi kalau orang Jawa itu. Kalau Jawa tuh dari ibu. Ibu, ibu sendiri. Ya, kalau bapak Jakarta. Dan baru kemarin udah menikah ya. Udah nikah. Tapi belum punya tunang. Belum mikirkan gitu ya. Belum mikir lah, masih benerin ekonomi dulu lah. Oke, mudah-mudahan kedepannya ekonomi baik ya Mas. Amin. Monggo Mas Jovan cerita ini dari awal sampai akhir. Jadi awal mula bisa ngelakuin pesugihan itu karena yang pertama rasa penasaran manusia kan pasti ada. Iya. Terus dari kalangan teman juga beberapa ada yang terikat sama, ya pasti ada utang piutang lah atau kebutuhan lain. Kita tuh ketemu berembuk gitu kan, berembuk terus
ngadain acara dengan secara nggak sengaja, yang tadinya cuman bercanda akhirnya bisa jadi beneran. Di sisi lain juga satu hal yang mereka tahu, aku juga kayak punya kelebihan dari segi indigo. Itu Dikit. tahun berapa sih Mas? Gimana? Tahun berapa? Tahun kejadiannya baru sesudah Idul Adha kemarin. Oh iya. Nah, belum lama inilah. Itu tuh kita bener-bener ngelancarin ritual ini tuh mateng-mateng, dipikirin secara mateng sampai semuanya udah terkoordinasi dengan rapi lah. Jadi pas masih sebelum berangkat dan hanya niat, kita semua mencari informasi. Ada yang bagian cari informasi, termasuk saya juga kan cari informasi. Yang lain cari dana buat ya kayak peralatan sajen atau buat akomodasi transportasi, itu pasti ada. Nah di situ aku cari-cari dan ketemulah sama warga sekitar situ. Itu satu daerah sampai dari Banyu Putih sampai ke daerah Sentul, itu aku tanya satu-satu. Ya mungkin warga-warga situ kurang lebihnya ya tahu lah, karena di situ kan sering paling buat kegiatan seperti itu kan. Jadi di kegiatan itu tuh mungkin warganya juga rada nyembunyiin sama si kuncinya ini nih, namanya siapa, ininya siapa. Mungkin ya mereka tahu tapi emang sembunyiin. Akhirnya kita ketemu sama si kuncen gedenya ini. Cuman aku ngejalanin semua ini nggak sama si kuncennya ini. Iya. Itu sama warga situ juga yang udah pernah ngelakuin hal tersebut. Dan ada beberapa orang yang dari luar kota juga, itu tuh kayak dia sengaja sama posisinya kayak aku juga nyari dan ketemunya sama si orang ini. Nah si orang ini tuh akhirnya aku juga mungkin info yang aku dapat dari dia valid. Ini kayaknya bisa nih. Gue kayaknya bisa nih sama orang ini ngelakuin ini. Coba deh, karena gue juga penasaran. Nah di situ aku bilang nih sama temen gini, inisialnya Pak D lah. Iya. Dia tuh udah pernah ngelakuin di situ dan sering banget kayak apa ya, tour guide di situ lah. Iya. Nah pokoknya nganter-nganterin orang. Aku ngelakuin itu sama dia. Terus sama persyaratannya juga dia yang ngasih tahu, dari yang kita bisa beli sampai yang susah dibeli akhirnya kita nitip dia juga. Janjian di hari ini sebelum malam suro kemarin. Itu aku udah ngelakuin. Itu tuh kita bener-bener rapi banget karena niatnya dari awal udah mau pesugihan. Jadi mungkin ya si bapak ini tuh nganggap kita tuh kayak yang pertama remeh gitu. Paling anak-anak muda kayak gini main-main doang ya kan. Aslinya enggak. Kita bener-bener datang di hari itu juga, kita ngasih duit dia juga buat hitung-hitung duit capeknya dia kan, beliin sajen apa, minta bantuan dia juga. Ini gimana? Gak apa-apa mas, yang penting masnya kesini dulu aja kalau masnya penasaran, karena ada beberapa orang yang bisa berhasil bisa enggak, tergantung niatnya apa dulu dari dalam hati. Kita berempat sepakat buat ngadain janji temu di hari eksekusi, dan pas hari eksekusi aku datang ke tempat dia tuh kita cuma berdua. Mungkin dari yang jaga sendiri itu tuh udah ngetahuin kita pengen ke situ dengan niat hanya main-main. Dan aku pribadi juga kan aslinya kalau pesugihan ini nggak terlalu pengen fokus banget, aku harus dapat segini. Aku nggak harus ambisi gitu kan. Dapat syukur enggak ya udah. Ternyata pas sampai situ gagal. Gagalnya juga karena pas Pak Side ini ngomong, mungkin datangnya jam segini mas. Ya mungkin datangnya jam segini. Biasanya sih orang-orang habis azan isya. Nah itu kita datang jam 9. Dari pas kitanya niat banget, akunya juga udah niat sama temanku, kita berangkat berdua kan, kita berempat. Jadi yang dua ini tuh nyusul. Dia masih terikat jam kerja gitu, belum pulang. Yang udah bebas cuman satu sama aku nih yang nggak kerja kan. Kita kesana sendiri, kita nungguin orangnya tuh lama banget karena emang udah janjian. Satu nggak datang, gak usah aja sekalian. Kalau emang dari awal solid ya udah bareng.
kenapa pas sampai sini cuman berdua. Masalah duit gue nggak mau tahu, karena duit kalian kan, gue cuman eksekusi di bawah. Kita nungguin sampai jam 9, setengah 10 mereka baru pada datang. Akhirnya kita juga ya udahlah ngelancarin kegiatan ini kan sampai bener-bener kejadian. Akunya juga dibilang siap nggak siap, aku bener-bener kurang lebih agak nggak siap juga. Kita baru nyampe aja, itu yang nyambut udah banyak banget. Baru nyampe. Nah, kita belum rapi-rapi loh. Ya. Itu masih di dalam keranjang, sajanya belum ditata, kita baru nyampe banget. Naruh motor, angin tuh udah gede banget. Berarti sudah ada itu ya Pak, tanda-tanda gitu. Iya, udah ada sambutan lah. Ya, udah ada sambutan. Di sisi lain juga aku di situ, karena di situ kan setauku tuh yang jaga kan kayak Hanuman gitu ya. Itu ada. Itu aku ngelihat itu ada, cuman agak jauh. Ada satu lah. Dia merhatiin kita, terus sama yang lain juga banyak banget. Yeah. Entitasnya banyak banget di situ. Di situ aku kayak ngerasa gugup sebenarnya nih. Hati udah jedar-jedor aja kan. Duh, ini gue berani nggak gitu. Bodo amat nih, pokoknya ini tanggung jawab gue dan gue juga udah mengiyakan kan. Akhirnya ya udahlah gas gitu. Kalah menang sebelum nyebur kita kan nggak tahu dalamnya air. Akhirnya ya udah aku lakuin semedi di situ kurang lebih dapat berapa jam ya? 2 jam lah, 2,5 jam kurang lebih segitu. Gangguan demi gangguan itu banyak banget. Aku pas masih dibilangin sama si Pak D ini, itu kan bilangnya yang jaga tuh ada 3. Macan putihnya 2, yang ular 1. Aku ketemu sama yang ular. Karena semedi kan otomatis kita kan merem. Kita cuma ngomong dalam hati, niatnya kita apa, minta bantuan lah ya kan. Dengan cara yang ya kurang halal sih. Minta bantuan. Itu dia datang, benar-benar datang. Jadi sebelah aku sila, di depan sendangnya pas. Aku duduk di bibir sendang. Pas duduk di situ, tanpa cahaya sama sekali, nggak ada lilin, Nah di situ tuh aku semedi, anak-anak udah pada nungguin di atas, karena sama Pak Side juga dikasih tahu pada nunggu di atas aja. Kalau misalkan di bawah nanti malah nggak keluar. Akhirnya ya udah mau nggak mau kan mereka ada ke atas jagain motor juga kan. Aku di bawah sendirian sekitar 2,5 jam itu ngelewatin banyak hal. Angin gede, iya, terus sama yang paling kerasa tuh yang ular ini Mas. Di sebelah aku semedi tuh kayak ada pohon jatuh, daun jatuh lah, prak. Nggak lama dari situ tuh, jadi si ularnya itu tuh kayak ngelilit di sini, di celana. Itu halus banget. Yeah. Halus banget, karena yang di alas reban kebanyakan kan monyet, ya kan banyak monyet liarnya. Ini pikirku kalau ini monyet sangat nggak mungkin, soalnya kalau ini monyet pasti jajanan udah dicak-acak dong. Ini nggak diacak-acak. Terus pas aku rasain lagi setelah berapa kali di sini bener-bener kayak ngelingker. Ngerasa mas, jadi kayak ular tuh di sini ngelingker gitu. Itu pergi, datang lagi. Selang agak lama dia datang lagi, dibarengin sama suara yang macan ini nih. Kayak macan mendengkur gimana sih, gitu kan. Itu sering banget itu suara macan. Udah sampai di suara macan, nggak lama itu ular lagi datang. Aku terus ngucap dalam hati kan, dak. Si yang jaga ini mungkin ngewujud kali ya. Jadi dia ngomong, bener-bener dia ngomong, kowe metu, meh opo kowe rene. Dia bener-bener kayak ngusir banget bu. Batinku kayak ya udahlah gitu, mungkin ini ada ujiannya kayak gini kan, pasti ujiannya dari yang rendah sampai yang gede. Dan ternyata dikasih ujian yang rendah aku masih sanggup, dikasih ujian yang itu aku juga masih optimis aja, positif gitu. Paling ini juga ujian, udah biarin aja. Aku juga nggak ngejawab, sama sekali nggak ngejawab. Terus aku ngomong dalam hati terus, aku minta tolong ya mbah gitu. Ini udah kepepet ekonomi, kita juga udah sulit cari kerja. Karena kemarin juga kerjaan kan, ya masnya tahu sendiri sulit kan.
kita semua kepepet. Tetap jawabannya nggak ada yang lain, kowe metu. Itu sampai dapet ke 5 kali. Terakhir di kelima itu bener-bener dada aku di sini tuh kayak di tonjok. Aku tuh sampai ngejengkang. Kenceng mas? Kenceng mas. Jadi kayak dipukul pakai tenaga dalam gitu loh. Dari yang aku sila sampai ngejengkang. Aku juga sama kan dibekalin senter ya. Kalau misalnya ada apa-apa nyalain senternya tandain ke atas. Itu temanku aja nggak bisa ngeliat senterku loh. Padahal aku bisa ngeliat mereka. Tapi mereka nggak bisa lihat? Nggak bisa. Mereka nggak bisa ngeliat aku sama sekali. Aku juga udah nyanterin. Ada salah satu temanku itu ngeliat ke bawah, tapi dia nggak ngeliat senterku. Sampai aku bener-bener lari tergopoh-gopoh, udah kayak energinya udah kebentur banget di situ kan, udah gede nih. Aku jalan juga nggak bisa mas, merangkak. Jadi celana sama baju tuh udah kotor karena habis hujan. Aku sampai terengah-engah, bener-bener mual terus, pengen muntah gitu, tapi nggak muntah. Aku sampai atas, bener-bener pas megang kakinya temenku itu, dia baru bisa ngeliat. Loh, lu sampai sini? Gue nggak kuat. Lu kenapa? Gue nggak kuat. Kayaknya gue diusir. Gue nggak diterima di sini. Dari situ aku cerita juga sama anak-anak bahwa aku udah nggak kuat, udah nggak sanggup lah ngelakuin ini. Intinya aku malah ke sugestinya kalau ini tuh aku bener-bener dikeroyok di satu tempat. Banyak banget ini mas ini. Nggak cuman yang monyet putih atau si mbah ini yang bertiga itu, enggak, itu banyak banget di situ. Rata-rata dibilang kayak pasar bukan sih, mungkin yang meninggalnya di situ sih, atau enggak yang jadi tumbal di situ. Dari yang tua sampai yang anak kecil ada, tapi mereka tuh cuman kayak diem. Nah, mereka cuman diem doang, nggak merhatiin, gerak juga enggak, tapi pas aku merangkak kepala mereka tuh kayak ngeliatin aku jalan. Di situ aku udah, wes ini udah gue ke atas aja, gue ke atas, nggak bisa ini. Aku cerita kayak gitu sama anak-anak, sampai mereka pertama kurang percaya, dan akhirnya ini yang aku tinggal sendal sama tas, aku tinggal di bawah, tak suruh ngambil. Jadi mereka bertiga itu sama si bapak D ini tuh ke bawah ngambil sendalku sama tas, dan iya bener mereka semua pada mual. Mereka itu juga gitu. Pada mual. Terus sama yang si bapak D ini tuh dia kan nggak pakai jaket, panas. Kayak pengap. Itu udah padat mas di bawah mas. Aku ngeliat ke bawah juga itu udah bener-bener padat. Ya mungkin pesugihan mungkin kayak gitu kali ya. Jadi nggak semerta-merta kita di tempat ini entitasnya dikit. Kalau ini nggak padat. Bener-bener padat kayak orang bener pengap, dan sudah mereka itu kumpul semua. Iya, gitu ya. itu tuh anak-anak juga ngelihat angin gede tapi masa di bawah. Ini kan masih alas ya. Iya. Harusnya kan logikanya ada angin lah. Ini enggak. Si bapaknya ini juga sampai ngomong, aku sumuk mas. Sumuk. Aku ngerasa sumuk. Gerah lah. Terus temanku yang ngambil tas sama sendal juga sampai atas dia kayak gini, pengen muntah aku. Padahal nggak muntah, jadi kayak keluar ludah doang. Kita sampai ya udahlah beres-beres, ini sajian gimana, tinggal aja. Udah tak tinggal, itu sampai di rumah si Pak D itu kita istirahat dulu, dikasih minum, terus dikasih makan juga kan, disuruh cerita sama si Pak D ini kan. Itu tuh dia juga bilang, mas mungkin sampaiannya itu jamnya kurang tepat, karena biasanya yang datang ke sini tuh dari komat isya dia udah stay di bawah. Nah masnya tadi jam 9:30 sampai sini. Nah terus karena kita nggak tahu, kita tanya lagi kan, emang biasanya durasinya berapa lama sampai ketemu? Nggak tentu mas. Kalau masnya tergolong cepet, biasanya ada yang lama, tergantung keberuntungannya masing-masing yang bertapa di situlah. Kalau ini emang aku tergolong agak cepet sampai bisa ketemu dan bisa diajakin ngomong dengan cara diusir, gue metu. Akhirnya dia juga kok bisa cepet kayak gini. Masnya dari rumah
mandi nggak? Ya mandi pak gitu, salin baju baru semua juga, sama daleman juga ada baju baru semua gitu. Udah dicuci, udah bersih lah, karena niatnya juga otomatis kalau mau bertapa kan ibaratnya kita mau ke rumah ibadah kan bersih semua sih mas. Ini juga kita mengajeni lah karena datang ke rumah orang udah bersih semua. Terus dia juga bilang lah, masnya ini beneran aslinya niat nggak minta bantuan sama mereka ini? Ya kita niat pak, kita udah buntu, jalan kita udah buntu semua. Di situ teman-temanku juga bantuin ngomong. Akhirnya si Pak D ini tanya lagi, lah masnya tadi di jalan kencing nggak? Nah aku emang kencing mah, di situ aku emang kencing, tapi aku ya dicebok juga iya, aku pakai tisu juga iya, maksudnya biar kembali bersih lah gitu kan. Di situ langsung Pak D-nya, ya mungkin itu paling. Aku juga langsung di jalan sama anak-anak tuh, kita berpikiran juga apa mungkin kita niatnya cuman penasaran doang sampai nggak diterima. Padahal ini jauh loh, bukan alas roban, tapi dia bisa membaca sugesti kita. Tapi emang kayaknya ada benernya juga. Sebelum hari eksekusi itu, 3 hari sebelumnya itu kan aku ke situ lagi ya, ngasih duit malamnya. Jadi malamnya tuh kayak dimimpiin aja gitu, cewek. Jadi kita ngomong kunti ya, kunti sih, kayak kunti gitu. Cuman dia nggak ngomong apa-apa, posisinya di situ, persis di situ, di jalannya itulah. Aku selama berapa hari lah itu dimimpiin kayak gitu terus. Tidur siang juga sama aja, mimpinya sama. Cuman aku nggak ngomong sama Pak D. Nah pas hari kejadian aku juga nggak ngomong. Di jalan aku baru ngomong sama temanku. Lo tau nggak, pas gue terakhir kali ketemu Pak D ini ngasih duit, itu tuh malamnya gue langsung dimimpiin sama ini. Karena di situ kan ya mungkin sesakral itulah gitu kan. Bisa tahu bahwa kita ke situ pengen bertamu, ibaratnya nulis jadwal dulu nih, hari ini gue gitu kan. Bener-bener dimimpiin, cuman nggak ngomong apa-apa, posisinya di situ persis di situ, persis di tempat aku berdiri. Pas setelah hari eksekusinya juga mungkin, tapi dia ada mas, si cewek ini ada, udah nggak karu-karuan, jadi mukanya juga udah nggak karu-karuan. Wah udah pokoknya real kunti deh, kayaknya itu udah lama di situ. Ada sempet diganggu juga sama dia, jadi kayak bajuku tuh kayak mau ditarik ini. Nah pas aku semedi juga tangannya dia juga megang jaket. Soalnya pas semedi itu aku pakai jaket ini kan, aku tutup, aku tali gitu. Nah ditali kan, itu tuh dibuka kayak gini, mau dibuka. Itu bener-bener bisa, dia bener-bener mau dibuka. Sama yang mungkin yang hanum putih itu ya, dia juga megang sini, megang kepala. Kalau nih jari orang dewasa kan segini jempol ya, ini kayak jempol kaki, jadi sampai ke belakang sini nih, dari sini gede banget. Kerasa mas, itu bener-bener kerasa. Berarti pegang ini? Iya, kayak dipegang tempurung gini sampai sini loh jempolnya. Tangannya gede banget. Aku sampai ini udah kayak mau muntah gitu, cuman tak tahan aja gitu. Ya paling pikirku ya benturan energi, aku kembali lagi, tetap aku optimis. Aku jaluk tolong, tenan jaluk tolong mbah, aku jaluk tolong, mau apapun godaannya tetap tak hadapi gitu kan. Aku udah seberani dan senekat itu ya. Ya itu godaannya tuh terlalu banyak di situ. Yang lebih parah sih yang aku disuruh keluar, kue metu sampai aku bener-bener ditakol banget dadanya sampai jatuh. Ini pas aku ngomongin aku udah balik ya sampai rumah ya, dapat berapa hari aku sama temanku ini diganggu. Kalau temanku diganggu tapi nggak ke, paling dia di jalan entah sembrono atau gimana aku nggak tahu. Nah kalau aku lewat mimpi, jadi tidurnya tuh gelisah.
Kalau tahu orang yang tidurnya mau ketindihan, ya sama kayak gitu. Kayak gitu. Persis kayak gitu. Jadi dikala kita udah ngantuk banget, kita capek nih, kita mau tidur, udah positifin pikiran biar nggak mimpi buruk gitu ya. Iya. Tetap ketemu. Aku nggak ngelihat mukanya mas, cuman ngelihat dari belakangnya doang. Dia tuh kayak jalan di kebun. Aku mimpinya di kebun, itu tuh ada Simba-Simba udah bongkok, udah kayak gini. Agak bonggo itu. Iya udah kayak gini. Cewek, rambutnya udah putih. Pakai baju ya Simba-Simba biasalah yang di pasar-pasar. Itu jadul itu. Iya, zaman kolonial kayak Karet mungkin ya. apa ya namanya? Ya pokoknya pakaian kolosal Iya lah. kuno itu. Iya, pakai kayak gitu. Ya itu cuman aku ngeliat belakangnya doang. Aku juga nggak bisa manggil dia, juga nggak bisa. Dia tetap jalannya terus lurus. Pokoknya jalannya lurus terus. Yang aku lihat tuh jalannya kebon, itu benar-benar kebon siang lurus. Itu aku berapa hari tuh dapat mimpi kayak gitu. Terus aku juga cerita sama temanku ini nih, kita sempat ngumpul lagi kan berempat. Aku ngumpul, nah cerita nih, sebelumnya temanku nggak berani ngomong sebelum aku ngomong, tapi ada temanku yang nanya, lu setelah kejadian itu ada dampak nggak? Ya kalau mau diceritain mah banyak sebenarnya, tapi yang paling bener-bener ngeganggu lo banget apaan? Kayaknya Simba-Simba deh, cewek. Gue udah berapa hari ini mimpiin dia terus. Bagaimana ya? Kita harus kayak gimana nih? Kan cari solusi bareng-bareng. Itu dan si temenku ini yang kena gangguan, dia juga sama. Bro, gue juga mau cerita. Kayak beberapa hari ini gue juga dimimpiin perempuan juga, cuman bukan Simba-Simba sih, lebih kayak ibu-ibu. Lo posisinya gimana? Ya biasa, ibu-ibu biasa gitu. Cuman ya kelihatan mukanya, kelihatan dia kayak etnis Tionghoa gitu di situ. Pakai baju biasa sih. Kayak setiap dia mimpi itu dia entah siangnya atau malamnya pas dia lagi istirahat. Nah itu. Terus kita nyari jalan bareng-bareng juga. Balik lagi ke Alas Roban. Jadi di situ juga aku sama sekali ngerasa bersalah, mungkin iya ya, karena jamnya meleset ya. Aku minta maaf, bener-bener aku minta maaf. Aku ke situ lagi tanpa si Pak D. Kita cuman berempat. Ya. Cuman berempat, yang turun aku berdua. Aku sama temanku yang sama-sama mimpi itu kan. Aku beli sajanya lagi juga tanpa si Pak D. Aku berdua, aku juga ngasih tahu temanku, udah gini aja, gue tahu lo takut tuh manusiawi, gue juga takut, lo pikir gue nggak takut di sini, gue takut. Ini kalau kita dikeroyok, kita minta tolong yang di atas juga nggak bakalan kedengeran. Lo kemarin gue senter aja lo nggak ngeliat. Kalau lo takut, dirasain aja. Lo ya kita pegangan tangan lah apa gimana. Intinya dari dalam hati lo tuh bener-bener lo minta maaf. Entah lu ngelakuin apa kayak sebelum nyampe sini, atau dia dari sini atau gimana, apa lu pas nungguin gua lu ngomong yang secara nggak sengaja yang mereka nggak seneng apa gimana, lu intinya lu minta maaf. Aku minta maaf di situ. Aku semedi juga. Semedi lagi. Aku cuman nggak minta, cuman aku minta maaf sama penunggu situnya. Semuanya lah, ini ada 3 ini. Penunggunya ada 3, aku minta maaf semuanya. Aku juga udah ngakuin aku salah di situ. Dia juga udah minta maaf. Itu aku kurang lebih semedi dapat 4 jam. 4 jam itu aku berdua sama dia. Bisa nggak bisa, pokoknya kita harus minta maaf. Kita balik lagi ke sini. Kemarin kita udah ngotorin sini. Ya aku juga pas keluar sini nggak pamitan juga kan, asal nyelonong aja gitu kan, nggak sopan. Ya mungkin dari situ juga salahnya. Jadi aku memang pas setelah kejadian itu lebih banyak ke mikir positifnya aja. Dikala lu keluar rumah orang ya pasti kan pamit permisi mau pulang. Nah, aku diusir dengan cara yang kasar kayak gitu, tapi aku langsung pulang dan kita semua tuh langsung pulang.
bener-bener pulang doang. Iya. Enggak amit sewu mau keluar atau gimana, enggak. Nah, selonong aja gitu. Nyelonong, langsung nyelonong aja kita semuanya. Si Padenya juga nyelonong aja sampai bawa motor. Dia duluan malah sampai rumah. Kita belakangan masih rapi-rapi, masih pakai jaket. Aku juga masih salin. Setelah minta maaf kayak gitu, dia udah nggak diganggu. Tapi aku masih. Iya. Aku masih, Mas. Masih. Entah yang dari si mbok-mboknya ini tuh udah nggak ada sih. Cuman dari yang lain masih ada. Kayak ketempelan sih. Tempelan. Ketempelan. Rumah itu. Udah sampai rumah. Heeh. Udah sampai rumah. Siniku berat. Pundak. Pundakku berat. Dua-duanya berat. Terus sama di bagian sini juga nih. Di bagian tulang punggung sini belakang berat. Jadi kayak orang berdiri loh. Jadi kayak kita tuh pegel terus gitu sininya. Padahal aku yang nggak ngapa-ngapain. Cuma nyantai, duduk biasa ngopi, tapi kok pegel gitu. Sedangkan nggak ada kegiatan yang pernah gue lakuin yang berat-berat. Otomatis ya nggak logis sih. Ini kalau misalkan gue pegel-pegel kayak ini gara-gara nganggur. Iya. Terus aku minta bantuan sama temanku juga. Kita kan sama-sama ya bisa tahu lah gitu. Aku nggak bisa ngeliat dia loh. Tapi temanku bisa. Lu ketempelan bro. Lu dari mana? Dari sini. Aku cerita banyak sama dia kan. Sebenarnya lu tuh ke situ niatnya mau ngapain? Yang pertama gue sih penasaran. Yang kedua gue nggak terlalu ambisi. Dapat nggak dapat ya udah gitu kan. Karena gue penasaran doang. Bener nggak sih orang-orang pesugihan itu ngelakuin kayak gini, dapat kejadian yang kayak gini, dan ternyata bener. Iya. Di situ temanku juga, kapan kita bisa ketemu? Akhirnya aku ketemu sama dia di daerah Comal. Kita mediasi lah berdua. Ini lo ketempelan, dari yang di situ yang masih nggak terima. Kalau yang itu, yang 3 yang tadi lo omongin, udah nggak apa-apa sih. Lo masih mimpiin nggak? Udah enggak. Ini beda lagi. Mungkin yang bagian yang ngeyel. Tapi gimana nih? Lo bisa bantuin gue nggak? Bisa. Ntar juga dia cabut sendiri. Itu aku ditolongin sama dia. Pokoknya diajak ngobrol lah ya. Sampai dia turun. Ini aku udah nggak pegel. Pindah di atas lemari. Jadi setiap aku tidur tuh ada mas. Dia tuh. Orang tidur kan kadang kan kalau Jawanya tuh ngelilir ya. Ada di atas lemari tuh ada dia. Lagi duduk. Iya. Genderuwo sih. Dia genderuwo. Cuman nggak ngapa-ngapain. Itu tuh aku tahu kan genderuwo tuh kayak cowok. Hitam, rambutnya gondrong. Terus ininya tuh keluar semua. Pokoknya pure orang. Cuman itu genderuwo. Genderuwo hitam itu ya. Dia di situ duduk, terus pas aku rada melek dikit, dia tuh kayak duduk jongkok gini-gini. Ini nggak mau pergi nih dari kamar sampai aku nggak bisa tidur lagi kan, tak tungguin, bener-bener tak tungguin. Takut pasti ada, karena genderuwo tuh kan terobsesi sama manusia. Di situ aku juga ngomong gitu, lu kalau masih di sini, terus apa yang harus gue lakuin buat lu? Gue udah minta maaf. Kalau memang lu dari situ, lu mau minta balikin apa gimana? Ya intinya dia sih, ini bagian ngeyel, bener-bener bagian ngeyel. Aku tuh nggak pulang selama dapat 2 hari, nggak pulang, nggak ngikut mas. Selama aku tidur di tempat temanku, dia nggak ngikut. Tapi pas aku pulang, dia udah nggak di kamar lagi. Iya. Di depan rumah masih ada. Di situ kan aku ya coba ini dulu lah sama dia kan. Pokoknya sebisa mungkin ini harus pulang gitu. Karena tempat dia kan bukan di sini, dan sebelum aku ngelakuin kayak gitu, dia juga nggak ada di sini. Pasti kan ngikut dari situ kan. Iya. Aku cerita lagi sama anak-anak. Lu pernah nggak sih mimpiin genderuwo di sini gitu? Nggak pernah. Ya berarti gue doang ini yang punya temen. Kita udah beres,
gantian ke gue yang tempelan. Nah bisa sampai rumah. Nah aku cerita sama Pak D ini. Aku balik lagi ke Pak D gini-gini. Ya coba mas, mungkin kurang busuk apa gimana, minta maafnya. Nah, aku itu siang-siang sih, karena yang pas minta maaf kan malam. Aku ke situ siang, karena menurut dari si Pak D ini kan kalau jam 12 siang juga bisa di situ buat beda lagi gitu yang dicari, bukan kayak aku kan aku nyarinya kan uang. Coba ke situ siang-siang, minta maaf lagi di situ, mungkin dia bisa balik-balik. Akhirnya dia balik. Itu dia balik, kita udah nggak ada gangguan apa-apa lagi, dan dengan konyolnya kita berempat ini mikir lagi, nih gimana nih kita udah terlanjur nyemplung, udah celana kita udah basah kuyup aja sekalian. Nah, kenapa nggak basah kuyup aja sekalian? Sekarang gini deh, lu nyuruh gue buat jadi eksekutor, lu nanya gue berani nggak? Ya gue masih berani, tapi tolong berdua, karena kalau sendiri gue udah nggak sanggup. Di situ mereka keder, jadi kayak nyari spellnya aku gitu buat dibawa bareng. Nggak ketemu, sampai aku tawarin kan, aku ngomong sama pacarku ini kan, kebetulan pacarku juga kita sama punya keberanian yang sama gitu. Lo mau nggak nemenin gue gimana di Alas Roban? Ya mau aja gitu. Emang teman-temanmu kenapa? Pada nggak mau, mereka pada takut. Ya nggak apa-apa, kapan? Pokoknya sebelum suro lah. Karena si Pak D ini juga kan ngomong, kalau berani suro ya terserah mas. Soalnya kalau suro kebanyakan ada yang iya ada yang enggak, karena itu kan hari raya mereka kan. Itu kita mikirin itu lagi, bolak-balik lagi nih ke si Pak D. Gimana Pak D? Cocoknya hari apa? Udah sampean motonnya apa? Nanti tak cariin. Nggak ketemu mas harinya. Akhirnya nggak jadi. Kalau fotonya pacarku nemu, harusnya dia sendiri. Nah dianya kalau sendiri nggak mau. Takut ya? Iya pasti takut gede lah. Orang pas aku ke situ aja, ini tempatnya kayak gini. Lu berani nggak? Di mana? Ya udah lu turun dulu. Nih gue tunjukin. Sajen gue masih ada tuh. Kamu di sini kemarin? Iya. Malam-malam, ya lu bisa kebayang nggak di tempat yang segelam ini gue sendirian di bawah? Gila sih, lu bener-bener lu orang gila lu diakuin berani, lu berani banget. Sampai temen-temen gue juga pas itu gue edan, gue iso wani kong ini, salut aku. Ya sekarang gimana, lu butuh kan, gue juga butuh. Lu bisa nggak nyariin jalan gue biar gue nggak ngelakuin pesugihan? Lu nggak bisa kan? Nah ini gue ngelakuin kayak gini karena gue buntu. Lu bisa punya pikiran ngajakin kita rundian buat pesugihan juga karena lu buntu kan? Lu mau duitnya ya lu mau ngelakuin. Kalau lu nggak mau ya udah nggak usah. Makanya pas kita awal berangkat eksekusi, kalau yang dua ini nggak berangkat ya mending nggak usah karena memang nggak solid. Kecuali pas mereka dari rumah bareng apa oke lah nyusul, kayak yang lagi pertama berangkat aku berdua, yang dua nyusul aku tungguin baru jadi. Akhirnya gagal. Berarti masa gagal ya masa. Terus awalnya ini infonya awalnya dari mana mas? Atau cari info-info dari teman atau gimana? Sampai nekat langsung tanya-tanya ke Alas Roban? Kan biasanya orang kan kita siapin nih dari rumah berapa hari sebelum ritual kan kita kan cari info dari rumah, tapi saya langsung nekat gitu. Ya kalau misalkan kita nekat belum enggak juga sih. Jadi pas awalan mulai kita udah ada niatan, ada satu orang temanku tuh bagian cari info. Lo cari-cari info gitu. Akhirnya kata dia ada nih gini-gini, sampai dia searching di YouTube juga kan buat cari-cari info. Oh namanya ini. Nih gue udah dapet infonya gitu. Kita tinggal ke sono aja nih, coba cari orang ini. Dan ternyata sampai situ nggak ada semua nih. Orang ini nggak ada yang kenal. Walaupun sampai ke ujung-ujung itu juga nggak ada yang kenal. Terus sampai aku sendiri kan kesel nih kan. Kita balik, aku tanya sama dia, lo sebenarnya dapet info dari mana?
dari YouTube. YouTube. YouTube apa? Ini lah. Itu mah pasti nama udah disamarin dong, nggak mungkin jujur kan. Bisa-bisanya sih lu berkelakuan konyol kayak gitu. Ya udahlah, ntar gue besok lagi ke sana deh. Ntar gue yang nanya. Ya gue mau nanya tapi gue malu. Ya kenapa nggak ngomong? Akhirnya kita besoknya lagi ke situ bertiga. Itu mencar mas. Bertiga itu mencar. Iya, motor satu-satu nih udah. Mencar. Aku juga ngeberaniin tanya gitu sama entah bapak-bapak atau ibu yang kira-kira udah agak tua lah. Aku nemu di situ. Aku pas sudah nemu si Pak U ini kan, aku langsung ngontek anak-anak pada di mana gitu. Kumpul di mana, itu di pos polisi kan ada warung-warung, ngumpul di situ. Akhirnya kita ngumpul di situ. Ini gue dapet info ini valid sih, karena beberapa orang ngomongin kuncinya sini tuh si Pak U ini. Ya udah, beneran valid nggak nih? Gitu. Valid gitu. Gue tanggung jawab. Akhirnya kita samperin ke rumahnya. Itu pas banget kita nanya sama ponakannya langsung. Bukan ponakan, kayak masih saudara. Oh iya. Ya, kebetulan banget tuh nanyanya. Kebetulan ya. Ya, pas. Secara nggak sengaja itu. Orangnya lagi lewat, aku tanya. Akhirnya ditunjukin sama dia. Lah masnya mau cari ini, mau ngapain? Ya mau minta tolong sih sebenarnya, cuman nggak bisa ngomong di sini gitu. Kita bisa ngomongin nanti pas sudah ketemu aja. Oh ya udah mas, tak anterin. Kita bertiga nemuin langsung ke rumahnya. Kita nyari-nyari info, ngegali info. Yang namanya orang pengen pesugihan pasti malu kan mas. Nah di situ aku tuh cuman kayak alibi lah, kode, tapi aku tahu cara gimana nangkep si pikirannya si Pak U ini, biar aku juga dapet info setidaknya agak valid lah. Dia bisa bantu atau enggaknya, dan ternyata yang aku lihat juga kayaknya kurang bisa, karena memang dari setelannya dia, dari gaya hidupnya dia juga nggak ada nih hal-hal yang pengen ngebantu orang-orang pengen pesugihan. Makanya kita jadiin si Pak D ini buat opsi pertama, dan opsi keduanya si Pak U ini kuncian gedenya itu kita jadiin tim rescue. Kalau misalkan aku ada apa-apa, ada si Pak U ini yang sewaktu-waktu bisa ya minta tolong ketok lah rumahnya. Tadi sajennya apa aja mas? Kalau sajennya ya kayak jajan pasar, terus rokok kretek, GG merah lah, terus kopi hitam manis sama yang pahit, air putih juga, sama teh pahit sama manis juga, terus kembang telon, gedang rojo lemut itu yang paling susah. Terus pakai dupa nggak? Pakai dupa. Kita pakai dupa juga. Terus udah sajen lengkap, masa kan semedi ya, di bawah pohon beringin putih ya, itu kan di alas sorban itu kan. Depan sendang sih. Pas kan. Itu pas awal waktu mulai semedi ini, yang dirasakan ini apa mas? Anginnya gede banget, dari kanan kiri atas bawah tuh dapat semuanya. Udah mulai nih. Udah mulai itu. Dari sebelum kita berangkat aja udah ada tanda-tanda. Kita baru datang loh nih, kita belum beres-beres, kita belum nyopot sendal, motor belum mati, udah pada datang. Anginnya kenceng banget, tapi cuman di bawah. Cuman di bawah, yang atas nggak ada. Nggak ya. Logikanya kalau cuma angin alam, pasti kan semuanya. Ini kan cuma di bawah. Cuman di bawah. Itu dari aura-aura mereka ya, negatif. Berarti otomatis kan namanya beringin putih kan sudah angker, pasti banyak dampak negatif dari aura mereka ya. Itu yang dirasakan benar pengap panas gitu ya mas? Iya, pengap panas. Terus tadi kan ada suara Bar Popono ya? Iya. Mau apa gitu kan. Itu suaranya kan simba-simba tadi. Iya, simba-simba, perempuan. Terus ketika ada suara gitu, masa kan ditendang? Dadanya sini. Langsung kayak kenceng banget. Aku sampai bener-bener jatuh itu. Kayak ya? Rasanya orang mabuk kenceng banget. Mataku tuh sampai hampir blur. Itu aku merangkak, nggak jalan mas, merangkak ya? Merangkak, nggak bisa berdiri? Nggak bisa, bener-bener selemes itu. Itu semedi kira-kira berapa jam mas? Dapat
2,5 jam udah 2 ketemu. jam. Iya. Tapi semutan nggak rasanya mas? Semutan enggak sih. Enggak ya. Enggak. Tapi setelah di dadanya kayak ditendang itu merangkak. Karena itu udah kepalanya pusing luar biasa. Berarti benang mereka sudah kumpul ya. Kumpul mas. Itu bener-bener di situ tuh rame banget. Ada aroma bau apa gitu mas? Kalau aroma bau apa sih yang pernah lewat di hidung tuh kayak melati. Cuman tipis banget. Nah itu cuman sekali sebelum si Simba itu ngomong kowe arep apa ning kene. Nah itu aroma melatinya tipis banget lewat hidung mas. Ya. Cuman lewat. Berarti yang nungguin manto ini kira-kira berapa meter mas? Berarti dapat berapa meter ya? 60-an kayaknya. 60 meteran. Aku benar-benar ditinggal di bawah sendirian. Itu pas waktu ada suara yang itu ya Simba itu masa kok enggak negosiasi ya? Gimana kayak mau minta apa gitu? Enggak ya? Ya enggak. Jadi aku cuman nganggap itu tuh kayak godaan aja gitu. Mungkin ini godaan yang paling berat. Ya udah aku tetap ngelanjutin apa isi hati aku tuh ngomong di dalam hati, minta tolong, tetap benar-benar minta tolong. Akhirnya ya diundang juga. Iya. Mas kan sudah ngomong masalah ekonomi. Dia nggak jawab. Iya kan? Dan nggak lain dan nggak bukan. Tetap jawabannya negosiasi, tawar menawar lah. Apa berapa atau berapa juta dan ditukar dengan apa? Nggak ada ya? Nggak ada. Benar-benar nggak ada. Tadi kan Mas juga ngerasain kayak ada ular itu ya? Sebesar apa Mas? Ularnya sih nggak gede-gede amat lah. Ya. Kurang lebih masih umum sih. Masih umum. Jadi kayak segede bambu gitu. Nah segede gitu. Cuman dia ngelingkar di sini pas aku sila. Kerasa Mas? Kerasa banget. Jadi pas dia datang dari sini terus sampai dia ngelingkar. Nggak takut digigit? Ya gimana ya? Karena aku juga pertama diomongin sama si Pak D ini yang jaga ini yang satu ular. Ya mungkin pikirku ya paling mungkin dia. Tapi kalau dia nggak mungkin kecil dong. Ya mungkin aja. Mungkin kecil karena dia di situ yang gedenya, yang kecil-kecil juga ngikut. Bisa jadi aku mikirnya kayak gitu. Akhirnya aku cuma diem. Tapi kira-kira yang dirasakan batin Mas ini ular benar atau mau gaib Mas? Menurutku gaib sih. Menurut Mas? Iya, menurutku gaib. Ini mataku merem di sana kan. Iya. Jadi di depanku itu kurang lebih itu bener-bener aku ada depan kayak gini. Insting manusia tuh dilahirkan dibekali insting loh. Iya. Walaupun terkadang orang nggak ngerasa kalau dia, lu bisa ngeliat yang nggak kasat mata nggak, tapi lu yakin di sini ada. Secara sugesti lu udah ngejadiin dia itu ada. Di situ aku tuh pas sebelum ada ular itu tuh kita udah depan sama genderuwo ini. Emang ada, bener-bener kayak bukan genderuwo sih kayak. Yang kepalanya sapi itu apa sih? Sapi? Iya, kepalanya sapi apa kebo itu, yang badannya orang. Iya. Nah, mungkin itu. Di dalam pikiran mataku tuh nangkepnya ya. Itu. Nangkep gambarnya itu. Nangkep gambarnya itu bener-bener dia di depan cuman geleng-geleng kepala gini. Itu Mas berarti itu sosok dari kepala kerbau ini. Dia kepala kerbau. Iya, kepala kerbau. Manusia itu. Memang ada di situ ya. Sudah terkenal sih situ Alas Reban. Sosok-sosok di situ kan memang ada. Biasanya itu kan di situ pocong. Terus sosok orang yang tadi kepala kerbau, Simba agak bungkuk itu kan. Kuntilanak juga ada. Terus siluman ular. Ini sebelum ada suara Simba ini ada suara lain Mas awalnya Mas? Suara lain tuh ya yang macan itu doang. Ya dia beberapa kali emang mendengkur terus. Cuman dari yang tadinya jauh agak deket. Dan di situ kenapa nggak bisa? Bukan nggak bisa sih. Kenapa nggak lari gitu? Karena dari awal aku setelah sebelum aku mulai. Itu tuh memang dikasih tahu sama diri. Jadi nanti kalau misalkan ada suara macan atau ngelihat macan putih jangan lari. Itu yang jaga situ. Kita kan sebagai manusia biasa ini sebelum masa terjun semedi ini ada tak rasa takut gitu? Jelas pasti ada. Pasti ya? Pasti ada. Karena nekat ya? Ya, dari sebelum
aku turun dari motor aja udah ngelihat ke bawah udah rame. Apalagi udah rame Mas, kita bayangin aja. Ya. Kita yang cuman sendiri, yang lain bukan. Kayak masuk ke dunia mereka itu di bawah. Dan ya tak akuin emang bener-bener Sendang Poncowati ini emang nggak sembarangan sih. Iya. Nggak sembarangan orang di situ. Masa untung nggak dilempar? Untungnya sih. Untungnya nggak dilempar. Ya. Masih ditendang terus mungkin para peringatan atau kurang tepat mungkin ya. Ya. Terus dampaknya pulang di rumah ketempelan. Ketempelan. Berapa hari tadi Mas? Dapat 3 harian. Cara sembuhnya gimana Mas? Ya itu yang pertama kita minta maaf lagi ya kan. Maaf, ya. Nah, bolak-balik juga itu ke situ. Bolak-balik kan? Ke tempat awal semedi. Tempat Jadi kita benar-benar minta maaf. Pokoknya dari dalam hati yang ikhlas kita minta maaf kalau udah ngotorin tempatnya dengan cara datang dengan niat yang kurang pakem lah jatuhnya sih. Kurang serius. Iya kurang serius. Cuman main-main ya. Mereka juga kayaknya nggak seneng sama kita dari situ. Tapi setelah masa minta maaf, memang sudah hilang semua. Udah ada hilang. Nggak ada lega dan tidak ada rasa berat. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Itu juga karena dibantuin sama temanku juga. Oh, karena kecerobohannya lonong aja nggak pada. Iya. Masuk pun nggak ada kata pamit. Masuk sih pamit. Pulangnya enggak. Jadi kayak main balik-balik aja gitu. Masuk rumah aja orang pulang juga pamitan tuh enggak ya Mas? Ya enggak. Ini saking takutnya atau gimana sih? Iya saking takutnya. Takut ya. Nah, si Padi aja panik. Panik ya. Panik. Dia naik motor aja duluan. Kita masih pakai jaket. Yang lain juga masih pada siap-siap nyariin kunci motor di mana. Ini Padi udah nyampe rumah. Udah nyampe rumah? Udah sampai rumah. Dia baru cerita pas. Kan ada temanku yang ngomong. Ya. Ini gue ngambil sendal lu di bawah, kepala gue pusing. Dan ntar aja ceritanya jangan di sini. Nah pas sampai di bawah ternyata iya tiga-tiganya ini pusing. Tiga-tiganya Mas ngerasa kayak agak ngeliang lah gitu. Kepalanya pusing. Nah gak lama Pak Dirin ngomong. Pak D ya. Pak D ini ngomong. Iya Mas. Tadi juga pas ngambil sendalnya sampean juga rasanya kayak panas. Padahal aku yang nggak pakai jaket. Terus angin juga ada. Berarti emang bener Mas. Iya. Udah datang semua itu. Cuman karena memang nggak dikasih tempat, mungkin sampainya kurang beruntung. Ya kalau mau balik lagi ya terserah sih Mas. Kalau menurutku balik lagi ya nggak apa-apa. Karena anggaplah ini perkenalan kalian sama mereka lah. Iya. Masa pas waktu semedi baca-baca apa nggak di dalam hati? Kalau baca-baca sih lebih ke enggak sih. Ya. Bener-bener pure kita minta tolong banget. Nggak ada baca-baca atau nggak ada. Itu lebih dijauhin. Ya? Kalau itu sih pantangan sih. Pantangan. Iya. Jadi kayak kita curhat ya udah curhatnya sama angin, tapi yang ngedengerin ada gitu. Bener-bener suaranya bener jelas ya Mas? Jelas banget. Apa gitu ya. Tapi dia pakai bahasa Jawa ya. Jadi dalam arti masa ditendang ini diusir atau gimana ya Mas? Iya diusir. Diusir ya? Bener diusir. Karena dari sekali 2 kali itu sampai yang kelima. Ya udah jadi kayak ditendang gitu aku sampai jatuh. Asli itu kerasa banget. Untung nggak sampai fatal ya Mas. Makanya kalau sampai fatal. Dan teman-teman juga nggak fatal, juga ada yang nggak dapat sampai gila nggak ya? Nggak ada. Berarti dampaknya dari setelah ritual ternyata di rumah ketempelan ya. Disuruh minta maaf, setelah minta maaf di alas sorban ternyata semua hilang. Dia ya Mas. Tapi sampai sekarang nggak ditaruh lagi Mas? Udah nggak ada sih. Mimpi nggak ada ya? Udah nggak ada. Oke, berarti cukup ya Mas? Cukup. Oke guys, inilah cerita dari Mas Giovanna. Semoga penuh manfaat dan penuh hikmah kita semua. Jadi yang namanya ritual, apapun itu jenisnya, tentang pesugihan itu pasti dampaknya sangat luar biasa sekali dan pasti penuh negatif. Ini tadi kan Mas Giovanna ini kan setelah ritual ternyata ketempelan dari rumah sampai rumah terus minta maaf dan udah lega dan tidak ada rasa berat ya Mas. Udah nggak ada.
Sampai sekarang pun tidak diteror lagi. Udah nggak ada. Oke Mas Jovan, kita sudah bercerita panjang lebar. Apa yang pelajaran kita petik masa selama ritual di Alas Roban itu? Pelajarannya sih gimana ya? Kalau misalkan kita mau bener-bener kita butuh gitu ya, lebih baik memang cari duit yang halal tuh emang sulit. Kalau mau cari duit secara instan, udah pasti jalannya nggak ada yang bener. Mending kerja yang bener daripada cari hal-hal yang instan. Ngarepin hal-hal yang kayak gituan, mungkin duitnya bisa kalian anggap enak, banyak, tanpa kalian harus susah payah, tapi nggak bakalan ada baiknya. Dan itu pasti banyak resiko nanti yang bakal kalian terima juga di diri kalian. Entah di diri kalian, entah di keluarga kalian, itu pasti ada. Yang satu lagi yang aku harus ingetin buat kalian, yang namanya pesugihan itu nggak ada baiknya. Yang kedua, jin atau setan itu licik. Bisa jadi kalau misalkan hari ini kalian cuman dimintain syarat cuman ayam cemani, 1 atau 2. Di next hari, di lain hari lah ya, kalian bisa dimintain entah kambing, entah sapi. Itu pasti ada peningkatan. Dan kalau kalian nggak bisa menuhin itu, ya pasti salah satu keluarga kalian intinya masih ada di hubungan sedarah kalian, itu pasti ada yang diambil. Ya Mas ya. Dah. Oke guys, semoga penuh manfaat dan penuh gimana kita semua. Pokoknya saksikan terus video selanjutnya di Kancing Misteri akan mengundang narasumber yang mempunyai pengalaman cerita mistis. Intinya teman-teman dimanapun kalian berada, tadi kan saya sendiri ada WhatsApp kemarin minta diantar masalah pesugihan selamaran maupun itu bentuknya pesugihan, saya nggak mau karena itu memang penuh resiko banget. Jadi apa yang dikatakan Mas Jovan ini benar, mereka itu licik ya Mas ya? Iya, Licik ya. licik. Hari ini kita ritual nih, ditukar dengan ayam cemani. Nanti besok-besoknya pasti mintanya tumbal dari orang yang kita sayangi. Umpama seperti istri, ataupun saudara, atau anak kita sendiri. Jadi semua itu adalah penukaran dengan harta kekayaan yang mustahil. Sebenarnya Allah aja sudah kaya ya Mas ya? Udah. Allah SWT ini sudah kaya raya yang maha segalanya, maha kuasa, apapun yang bentuknya kita bekerja yang halal, insya Allah semua berkah dan barokah. Tapi kalau kita terjun dunia pesugihan, apapun itu bentuknya pasti penuh resiko. Dan itu Allah sangat benci banget. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya teman-teman banyakin sholawat dan istighfar agar kalian ini selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan sampai sini saya pamit. Kancing Misteri, kisah seram dari pelosok dunia.